Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 75 akan menjelaskan tentang tari tortor. Anggota kelompok 6 terdiri dari Farih Ega, Syakila Dwi, Raffi Putra, Naufal Nur, dan yang terakhir Yolanda Carolina. Guru pembimbing kami yaitu Ibu Sylvia Erita SPD. Asal-usul tari tortor. Tari tortor adalah tarian tradisional yang berasal dari masyarakat Batak Toba, Sumatera Utara. Tarian ini awalnya digunakan dalam upacara adat seperti pesta pernikahan, upacara kematian, penyambutan tamu kehormatan, maupun ritual keagamaan. Gerakan tari tortor sederhana berupa hentakan kaki yang menghentak lantai atau tanah mengikuti irama musik gondang atau alat musik Batak. Awalnya, tarian ini digunakan dalam upacara adat dan ritual keagamaan. Gerakannya berupa hentakan kaki yang bermakna menghubungkan manusia dengan roh leluhur. Tari tortor juga diiringi dengan musik tradisional Batak yang disebut gondang sabangunan. Tari tortor biasanya ditarikan oleh masyarakat Batak, baik laki-laki maupun perempuan, terutama dalam upacara adat seperti pernikahan, pesta adat atau horja, penyambutan tamu kehormatan, dan acara syukuran. Dalam acara tersebut, tarian ini menjadi simbol rasa syukur, doa, serta penghormatan terhadap leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa. Bedah kostum dan properti tari. Ulos. Ulos adalah kain khas Batak yang melambangkan kehangatan, doa, dan restu. Dalam tari tortor, ulos digunakan penari sebagai simbol penghormatan dan ikatan kekeluargaan. Gondang atau alat musik pengiring, biasanya gendang Batak. Meskipun bukan properti yang dibawa penari, gondang sangat penting karena mengatur ritme gerakan. Gondang melambangkan komunikasi spiritual antara manusia dengan leluhur, suri-suri, atau ikat kepala. Ikat kepala ini dipakai penari pria untuk menunjukkan kewibawaan dan kehormatan. Baju adat Batak biasanya dominan hitam dengan hiasan merah dan emas. Warna hitam melambangkan keteguhan dan kekuatan, sedangkan merah dan emas melambangkan keberanian, kebesaran, serta kemuliaan. Selendang ulos di bahu atau di pinggang. Selendang dipakai sebagai lambang kasih sayang, penghormatan, dan status sosial. Dalam acara adat, jenis ulos yang digunakan berbeda-beda sesuai makna upacaranya, seperti pernikahan, syukuran, dan kematian. Tari keraton versus tari rakyat. 1. Gerakan tari bedaya atau keraton. Biasanya gerakannya halus, lembut, penuh aturan, dan syarat simbolik. Biasanya gerak sangat pelan untuk menunjukkan keanggunan dan wibawa. Tari tortor atau rakyat. Gerakannya sederhana, berulang, energik, dan bisa diikuti banyak orang. Gerakan lebih spontan dan komunikatif. 2. Musik. Tari bedaya diiringi gamelan Jawa dengan tempo lambat dan vokal sinden. Musiknya menciptakan suasana sakral. Tari tortor diiringi gondang atau gendang Batak dan alat musik tradisional Batak lainnya. Irama musiknya kuat, bersemangat, dan bersifat membangkitkan suasana. Fungsi tari berdaya berfungsi sebagai tarian sakral di lingkungan keraton, sering dipakai untuk upacara adat keraton atau ritual keagamaan, serta simbol legitimasi kekuasaan raja. Tari tortor berfungsi sebagai media komunikasi, doa, penghormatan leluhur, dan hiburan masyarakat. Digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan, syukuran, hingga kematian. Perbedaan signifikan antara tari istana dan tari rakyat. Perbedaan signifikan antara tari istana dan tari masyarakat muncul karena perbedaan fungsi atau simbol kekuasaan versus hiburan rakyat, lingkungan sosial, atau keraton versus desa, serta tujuan penciptaannya. Tari istana menonjolkan keanggunan, tata aturan, dan makna simbolis, sedangkan tari masyarakat menonjolkan kebebasan, kegembiraan, dan semangat rakyat. Bagaimana pengaruh agama terlihat dalam tari Indonesia? Awalnya, tari ini dipengaruhi kepercayaan animisme dan pemujaan roh leluhur. Gerakannya sederhana, ritmis, dan dilakukan sebagai bentuk doa kepada roh nenek moyang. Ketika agama Kristen dan Islam masuk ke tanah Batak, tortor beradaptasi. Misalnya, tidak lagi untuk ritual sakral, tetapi untuk upacara adat atau pernikahan, penyambutan tamu, dan pesta syukuran. Kostum tortor yaitu ulos masih menunjukkan makna religius dan simbol doa. Apa yang membedakan tari yang berkembang di keraton dengan tari di rakyat?
tari bedaya, gerakan halus, lambat, penuh aturan, sakral, simbol kekuasaan, dan wibawa raja. Tari tortor, gerakan sederhana, tegas, ritmis, lebih bebas, berfungsi untuk kebersamaan dan penghormatan leluhur. Kesimpulannya, tari istana lebih simbolis dan sakral, sedangkan tari rakyat, seperti tari tortor, lebih merakyat, penuh semangat, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana peran tari kontemporer saat ini? Tari kontemporer berperan sebagai ruang kreativitas generasi muda untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan isu sosial dengan bahasa tari. Meski bentuknya modern, banyak tari kontemporer mengambil inspirasi dari tradisional, misalnya tari tortor dipadukan dengan musik modern. Jadi, tari kontemporer tetap bisa dianggap bagian dari warisan budaya Indonesia karena menjaga tradisi tetap hidup lewat inovasi. Jika bisa kembali ke masa lalu, tari apa yang ingin disaksikan secara langsung? Kalau kami bisa kembali ke masa lalu, kami ingin menyaksikan tari tortor asli pada upacara adat Batak zaman dulu. Alasannya, karena pada masa itu tortor bukan sekedar hiburan, tetapi benar-benar menjadi media komunikasi dengan roh leluhur. Menyaksikan langsung tentu akan memberikan pengalaman spiritual dan budaya yang mendalam. Pengaruh agama dalam tari, gerakan sederhana, tegas, berulang, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan, dan doa. Musik gondang yang dahulu sakral kini menjadi pengiring adat sebagai wujud syukur dan penghormatan. Kostum atau ulos tetap memiliki makna religius sebagai simbol doa, restu, dan berkat dalam adat Batak. Jawaban refleksi. Tari tortor berasal dari Batak, Sumatera Utara. Dinamai dari bunyi hentakan kaki tortor. Awalnya berfungsi sebagai tari ritual adat untuk doa, penghormatan, dan komunikasi dengan leluhur. Dengan iringan musik gondang sabangunan, kini tortor berkembang menjadi tari pertunjukan budaya. Dari sejarahnya, kita belajar bahwa tari Indonesia bukan hanya hiburan, tetapi juga cerminan identitas dan nilai budaya masyarakat. Tari tradisional adalah bagian dari warisan budaya yang dimiliki oleh bangsa dan masyarakat. Dengan melestarikannya, kita dapat mempertahankan identitas budaya dan sejarah kita. Melalui tari tradisional, generasi muda dapat mengenal dan menghargai akar budaya mereka, serta memahami nilai-nilai dan tradisi yang dimiliki oleh leluhur mereka. 1. Mempelajari dan menguasai tari tradisional. 2. Mengajarkan tari tradisional kepada orang lain. 3. Mengikuti pertunjukan tari tradisional. 4. Membantu mengembangkan konten tari tradisional. 5. Mengikuti pelatihan atau workshop tari tradisional. 6. Menggalang dukungan untuk pelestarian tari tradisional. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kami dapat berkontribusi dalam melestarikan tari tradisional dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Kami, kelompok 6 dari kelas 75, pamit undur diri. Terima kasih.